Memang begini, Pak Presiden ini lain daripada yang lain. Agak lain ini. Agak lain. Agak lain. Agak lain. Jadi Presiden ini orang yang sangat-sangat, kita beruntung punya Presiden Prabowo, karena beliau sebetulnya kan punya latar belakang intelektual dan latar belakang sosial yang sangat-sangat kuat. Bayangkan, kakeknya itu adalah intelektual pada masanya, beliau adalah pendiri Bank BNI. Ya, kemudian bapaknya adalah salah satu doktor ilmu ekonomi pertama Indonesia, termasuk pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pendiri jurusan studi pembangunan. Kemudian beliau terekspos luar biasa dengan dunia internasional karena sempat sekolah di luar. Tetapi jiwanya sangat nasionalis, patriotis dan sangat akar rumput. Gitu. Nah, itu semua menghasilkan suatu pemahaman bahwa bangsa Indonesia ini harus cepat maju. Dan beliau mau mempergunakan semua daya dan upaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat. Nah, mungkin terdengar ambisius, tetapi justru menurut saya itu tantangannya. Itulah kelebihan Pak Prabowo ini yang agak lain tadi itu. Jadi beliau, misalnya begini, soal MBG, itu semua target dari Presiden. Jadi menteri-menteri ini kabinetnya hanya melaksanakan apa yang dimintakan oleh Presiden. Memang dari awal saya sudah mengatakan di awal pemerintahan ya, bahwa tantangan kita itu ada pada teknokrasi, operasionalisasi dan manajemen begitu. Jadi misalnya bagaimana yang namanya MBG itu yang melayani 83 juta orang bisa dilaksanakan secepat-cepatnya. Presiden mengatakan atau menceritakan bagaimana pengalaman Brazil itu baru bisa mencapai 40 juta dalam 11 tahun. Tetapi Indonesia mencapai 40 juta, hampirlah 40 juta ya, kurang dari 1 tahun. Nah, Presiden sendiri, kalau kita bicara linear ya, kalau kita bicara linear nih, mungkin maunya pelan-pelan. Awalnya juga rencananya 5.000 SPPG dulu. Jadi 3.500 penerima, kalau dikalikan 5.000 mungkin tahun pertama itu targetnya 15 juta saja. Tetapi Presiden ketika ke lapangan, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan anak-anak sekolah, mereka teriak kepada Presiden, Pak Presiden, Pak Prabowo, kami belum kebagian, kami juga mau. Jadi dengan melihat realita itu, Presiden tergerak hatinya luar biasa dengan keberpihakannya itu, tadi jiwa patriotiknya itu. Bagaimana agar anak-anak Indonesia ini bisa segera semuanya bisa mendapatkan fasilitas yang sama, MBG itu tadi. Makanya dikejarlah target agar sebisa mungkin ya angka 30.000 itu bisa cepat tercapai gitu ya. Sekarang udah sekitar 12.000, sudah mencapai 36 juta penerima sehari ya, dan sudah 1,4 miliar porsi kalau tidak salah sudah didistribusikan. Jadi Presiden berusaha agar secepat-cepatnya seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang sama, termasuk sekolah rakyat. Awalnya masih 20, tapi kemudian kejar 100. Jadi Presiden ini memang kecepatan dan magnitude-nya itu luar biasa. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara perspektif waktu, memang sebetulnya nggak punya pilihan kita. Kita kan selalu mengatakan begini, Indonesia harus jadi negara maju 2045. Itu kan 20 tahun dari sekarang. Dan itu ya pondasinya ya sekarang. Kalau kita bicara Indonesia maju 2045, SDM yang berkualitas 20 tahun dari sekarang, yaitu anak-anak yang sekarang SD ini. Jadi bayangkan kalau ini ditunda 5 tahun, maka akan ada loss of opportunity sekitar 5 tahun begitu loh. Jadi ya kita harus melihatnya dari kacamata bahwa Presiden punya keberpihakan yang luar biasa kepada masyarakat, ya, jiwa patriotik yang luar biasa, sehingga kemudian bagaimana caranya tantangan-tantangan itu dihadapi dan diatasi. Presiden mengatakan bahwa ya kepemimpinan itu adalah soal menghadapi tantangan, bukan karena ada tantangan, ada masalah lalu kemudian kita mundur, tetapi justru kita harus hadapi. Bagaimana keberpihakan